Darwin Núñez tidak gagal. Yang gagal adalah cara kita memahami situasinya. Beberapa hari terakhir, publik hanya melihat satu kalimat. Namanya tidak terdaftar di liga domestik. Satu keputusan administratif dan seolah-olah kariernya langsung dianggap runtuh. Media membintai ini sebagai penurunan. Netizen menyebutnya habis. Bahkan ada yang bilang inilah resiko ketika meninggalkan Eropa terlalu cepat. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau memang dia benar-benar selesai, kenapa klub masih mempertahankannya? Kenapa ia tetap masuk rencana kompetisi lain? Kenapa fisiknya tetap prima? Kenapa usianya masih di fase emas? Ketika Darwin Núñez meninggalkan Liverpool FC, ia datang dengan label striker chaos. Di Premier League, ia bukan striker paling klinis, tapi ia selalu menciptakan ancaman. Bek tidak pernah benar-benar nyaman menghadapinya. Ia berlari ke ruang yang tidak terlihat. Ia memaksa kesalahan. Ia menciptakan kekacauan yang menguntungkan tim. Namun sepak bola modern tidak selalu ramah pada pemain yang tidak konsisten statistik. Ketika peluang terbuang lebih sering disorot daripada pergerakan tanpa bola, narasi mulai berubah. Dan narasi itu terbawa sampai fase berikutnya dalam kariernya. Lalu datanglah momen ini. Tidak masuk daftar liga domestik. Satu keputusan, dan dunia langsung menyimpulkan. Tapi sepak bola profesional bukan hanya soal headline, ia soal struktur, regulasi, kuota pemain asing, strategi jangka panjang. Dan kadang keputusan bukan tentang siapa yang paling buruk, tapi siapa yang paling bisa dikorbankan dalam keseimbangan taktik. Apakah itu menyakitkan? Tentu. Apakah itu akhir? Belum tentu. Dan justru disinilah cerita sebenarnya dimulai. Mari kita masuk lebih dalam. Seorang striker hidup dari ritme, dari sentuhan pertama, dari gol pertama dalam satu pertandingan, dari sorakan stadion yang membuat adrenalinnya naik. Ketika ritme itu terputus, efeknya bukan hanya teknis, tapi psikologis. Darwin bukan striker tipe textbook. Ia bukan mesin finishing seperti Erling Haaland. Ia bukan playmaking striker seperti Benzema. Ia tipe yang hidup dari insting dan kecepatan reaksi. Dan pemain seperti ini sangat bergantung pada momentum. Masalah terbesar Darwin sepanjang kariernya bukan soal kemampuan. Ia cepat, ia kuat, ia agresif dalam duel udara. Ia punya pergerakan diagonal yang sulit dibaca. Tapi ia sering terjebak dalam satu fase, inkonsistensi penyelesaian akhir. Di Eropa, itu jadi bahan perdebatan. Di liga baru dengan ekspektasi tinggi, itu menjadi tekanan berlipat. Namun yang jarang dibahas adalah konteks. Setiap liga punya tempo berbeda. Setiap tim punya struktur berbeda. Tidak semua sistem memberi ruang pada striker yang bermain liar. Ada pelatih yang ingin striker disiplin posisi. Ada yang ingin striker jadi target man. Darwin bukan keduanya secara murni. Ia hibrida. Dan pemain hibrida sering butuh pelatih yang tepat. Ketika aturan kuota pemain asing memaksa klub memilih, keputusan tidak selalu soal siapa paling buruk. Kadang soal siapa paling fleksibel secara kontrak, siapa yang paling mungkin dipindahkan, siapa yang paling minim resiko finansial jika tidak dimainkan reguler. Dan di situ Darwin berada. Ia masih berlatih, ia masih bagian dari skuad, ia masih bisa tampil di kompetisi Asia. Tapi spotlight liga domestik yang jadi pusat perhatian publik hilang. Bagi striker, spotlight adalah oksigen. Tanpa itu, narasi publik cepat berubah. Dan ketika publik berubah, tekanan mental bertambah. Tapi justru tekanan inilah yang sering melahirkan versi baru seorang pemain. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Sepak bola penuh dengan kisah pemain yang dianggap selesai, lalu kembali lebih tajam. Banyak striker besar pernah melewati fase dicadangkan, dicemooh, diragukan. Tapi fase itu yang membentuk mental mereka. Darwin berada di titik yang sama. Usianya belum melewati puncak performa. Fisiknya masih ideal. Pengalamannya di Liga Top Eropa masih relevan. Artinya, secara logika karier, ini bukan fase penurunan permanen. Ini fase evaluasi. Jika ia memilih bertahan dan membuktikan diri, ia harus mengubah satu hal, efisiensi. Bukan gaya mainnya, tapi keputusan terakhir di depan gawang.
Karena dalam sepak bola modern, statistik sering lebih kuat daripada estetika permainan. Jika ia memilih kembali ke Eropa, banyak tim yang sebenarnya cocok dengan profilnya. Tim dengan garis pertahanan tinggi yang membutuhkan striker cepat untuk serangan transisi. Dalam sistem seperti itu, chaos yang ia bawa bukan kelemahan, tapi senjata. Dan disinilah jawaban sebenarnya. Ini bukan tentang dicoret, ini tentang riset. Sepak bola kadang memaksa pemain turun satu langkah agar bisa memahami apa yang perlu diperbaiki. Tanpa fase sulit, tidak ada adaptasi. Tanpa tekanan, tidak ada evolusi. Publik melihat ini sebagai kemunduran, tapi bisa jadi ini momen yang menyelamatkan kariernya sebelum benar-benar stagnan. Karena jika Darwin terus bermain tanpa memperbaiki efisiensi, kritik akan tetap ada. Namun ketika ia dipaksa berhenti sejenak dari spotlight utama, ia punya ruang untuk membangun ulang identitasnya sebagai striker. Dan jika ia kembali, dengan finishing lebih tajam, dengan mental lebih kuat, narasi akan berubah total. Bukan lagi striker tidak konsisten, tapi striker yang bangkit setelah diragukan. Sepak bola selalu memberi bab kedua. Pertanyaannya bukan apakah Darwin cukup bertalat. Pertanyaannya, apakah ia siap menulis bab ketiga dengan caranya sendiri? Karena dalam karier seorang striker, satu musim sulit bukanlah akhir. Kadang, itu justru awal transformasi terbesar.